selamat malam. Sebelum kita mulai ibadah kita, teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu saat teduh. Begitu besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Kita naikkan pujian, Ku bersyukur Bapa.
kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan beribadah yang sudah Kau berikan untuk kami. Dimanapun kami berada, kiranya Engkau melawat kami. Engkau yang berkati kami ya Bapa, serta ibadah kami hingga selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, tibalah saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Namun sebelum itu, mari kita pujikan seperti rusa yang haus.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami hari ini ya Tuhan. Kami masih boleh beribadah di dalam Kau, di tempat kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keadaan di dunia ini Tuhan, yang terserang wabah penyakit, kiranya Engkau pulihkan. Pulihkan juga keadaan kami yang mengalami masalah Tuhan. Tuhan terus pimpin kami dan lindungi kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan negara tercinta kami Indonesia. Kiranya juga Engkau pulihkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami studi, ujian maupun melanjutkan ke sekolah. Tuhan Yesus, kiranya tuntun mereka, tuntun kami semua untuk mendapatkan petunjuk-Mu. Tuhan Yesus juga berkati jemaat-jemaat yang ada di sini, siapapun Tuhan yang mengalami masalah dan pergumulan. Kiranya Engkau memberikan jalan keluar, menopang mereka Tuhan. Tuhan Yesus, lindungi kami yang lemah, kuatkanlah kami, sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan hibur kami yang susah. Terima kasih banyak Tuhan. Doa ini kurang dari sempurna, tapi kami semua alaskan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita pujikan dengan sayap-Mu. Tangan-Mu Tuhan selalu
setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang kepadamu memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini juga kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan bagi setiap hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami renungkan boleh menguatkan kami dan mengubahkan hidup kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, tuntun kami di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabar teman-teman yang terkasih dalam Tuhan? Kiranya kita boleh tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya ada begitu banyak hal yang sudah kita lewati di tahun 2020. Dan hingga saat ini kita masih boleh diberikan kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan itu sungguh nyata bagi setiap kita. Dan saya yakin dan percaya ada sesuatu duka maupun suka yang sudah kita lewati di tahun 2020. Dan saat ini pun kita masih merasakan bagaimana tahun yang sudah kita lewati itu masih terasa hingga saat ini. Oleh sebab itu banyak anak-anak remaja ketika merindukan untuk memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, ketika merindukan untuk membangun sebuah komunikasi yang intim dengan Tuhan, itu gagal. Oleh karena apa? Masa lalu itu masih menghantui dan membuat anak-anak remaja dan pemuda tidak bisa move on. Bahkan tidak bisa untuk membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar. Ketika masa lalu sudah kita lewati, mari kita belajar untuk meninggalkan hal itu. Kita harus bangkit dari yang namanya masa lalu.
Hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus bagaimana hidupnya ketika diberkati oleh Tuhan, ketika dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya, dia berani berkata, aku sudah melupakan apa yang ada di belakangku. Mari kita buka Alkitab kita, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang tidak kenal dengan Rasul Paulus? Tentunya ketika kita membaca Alkitab di dalam kitab Filipi ini, kita dapat mengerti bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Dulunya adalah penganiaya jemaat. Dulunya adalah orang yang jahat, orang yang sadis. Bahkan lebih dari itu, ia melakukan pembantaian kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Itulah masa lalu Paulus. Tentunya ketika Paulus, kalau kita melihat bagaimana ketika Paulus flashback ke belakang, dia pasti mengalami sesuatu yang down, sesuatu yang terkucilkan. Karena awalnya ia adalah penganiaya jemaat, ia adalah orang yang jahat, ia adalah orang yang sadis, ia adalah orang yang melakukan pembantaian. Pertanyaan saya, adakah di antara kita yang lebih dari Paulus? Masa lalunya yang begitu jahat melebihi dari Rasul Paulus. Saya yakin dan percaya teman-teman yang mengikuti ibadah saat ini tidak ada yang jahat melebihi Rasul Paulus. Oleh sebab itu mari kita belajar bagaimana Paulus yang memiliki masa lalu yang suram, masa lalu yang jahat, tetapi ia berani berkata, aku sudah melupakan apa yang sudah terjadi di belakangku. Paulus melupakan sesuatu yang jahat itu, sesuatu yang sadis itu, sesuatu yang tidak bermoral itu. Paulus sudah belajar untuk melupakan hal itu. Maka dari itu teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan Paulus? Ketika Paulus sudah melupakan apa yang di belakangnya dia, yaitu masa lalu yang jahat itu, maka dia berani berkata semuanya itu dianggap rugi, bahkan dianggap sampah. Mari kita perhatikan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini adalah komitmen Paulus bagaimana ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa. Saya yakin dan percaya ketika Paulus dipilih Allah, ketika Paulus bertobat, ada banyak hal yang dia hadapi. Dia diragukan oleh banyak orang. Masa sih Paulus ketika dulunya penganiaya jemaat sekarang bisa menjadi pemberita Injil. Paulus dulunya adalah membantai banyak orang-orang percaya, tetapi sekarang menyebarkan tentang kasih Kristus. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dan Paulus dicurigai oleh banyak orang. Kalau kita memperhatikan bagaimana Paulus ketika dicurigai oleh banyak orang, seharusnya ini merupakan alasan bagi Paulus untuk tidak maju, untuk tidak bangkit, meresponi bagaimana Allah, anugerah Allah yang telah dinyatakan bagi dia. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, inilah Paulus.
Dia berani berkata meskipun dicurigai oleh banyak orang, meskipun dianggap orang itu pertobatan palsu, tetapi semuanya itu aku sudah melupakan di belakangku. Dan semuanya itu sudah dianggap rugi bagi Paulus. Bahkan dianggap sampah. Dan fokus Paulus ialah masa depan untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini di antara teman-teman ada yang merasa bahwa tidak bisa bangkit dari yang namanya masa lalu. Ada dari teman-teman yang terus-menerus dihantui oleh masa lalu yang jahat. Mungkin perbuatan kita ada begitu banyak yang tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin di belakang kita sudah terlalu banyak sehingga kita tidak mampu untuk meresponi anugerah Tuhan. Merasa diri kita tidak layak dan merasa diri bahwa aku benar-benar manusia yang sudah rusak dan tidak bisa untuk dirubah kembali. Hari ini mari kita belajar dari Paulus. Bagaimana dulunya yang orang rusak, yang lebih rusak dari kita, tetapi ada komitmen ketika ia dipilih Allah, ketika ia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tentang kasih Kristus. Dia berani berkata, aku sudah melupakan apa yang ada di belakangku. Mari kita perhatikan Filipi 3 ayat yang ke-14. Filipi 3 ayatnya yang ke-14. Inilah yang menjadi komitmen Paulus, demikian firman Tuhan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah yang terpenting. Paulus memiliki fokus, yaitu untuk memenuhi panggilan sorgawi. Inilah fokus Paulus. Seharusnya ini juga ada pada diri teman-teman. Ketika teman-teman merasa tidak layak, ketika teman-teman merasa diri orang yang rusak, tapi kita harus fokus untuk memenuhi panggilan sorgawi. Dan komitmen kita, apa yang sudah di belakang kita, mari kita tinggalkan. Jangan kita ingat-ingat lagi dan jangan kita berani sentuh lagi dan lupakanlah di belakang kita. Tetapi kita harus mengenakan manusia yang baru, yaitu untuk kemuliaan Kristus. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Yang lama itu adalah manusia lama kita. Masa lalu kita yang tidak memuliakan Tuhan, masa lalu kita yang memilukan hati Tuhan, masa lalu kita yang menyakiti hati Tuhan, tetapi kita mau tinggalkan semua itu. Tetapi yang kita kenakan sekarang adalah kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru adalah orang yang memuliakan Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan itu pasti ia memiliki sesuatu yang baik. Terpancar sesuatu yang baik, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Apa yang sudah Kristus teladankan, kita belajar untuk menghidupi seperti yang Kristus lakukan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya tekankan di sini, ingatlah masa lalu itu biarlah menjadi masa lalu. Tetapi ke depan kita harus belajar untuk fokus memenuhi panggilan sorgawi, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab kita adalah ciptaan yang baru yang hidup di dalam Kristus. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk kita terus-menerus bangkit dari yang namanya masa lalu. Mungkin dulu kita punya masa lalu yang suram. Mungkin dulu kita punya masa lalu yang tidak menyenangkan Tuhan. Mari kita belajar. Fokus kepada panggilan sorgawi. Untuk kemuliaan Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami.
Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami. Ada begitu banyak hal di masa lalu kami yang tidak menyenangkan Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi kami sadar, hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana Paulus yang dulunya adalah orang yang sadis, orang yang penganiaya jemaat, tetapi diubahkan Tuhan dan Paulus melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami seperti Paulus dan kami melupakan masa lalu kami dan apa yang kami hidupi sekarang, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang ambil bagian dalam melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara sekalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami perubahan dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Saya akan menginformasikan beberapa informasi penting menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk seluruh kegiatan ibadah remaja dan pemuda sementara waktu ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, untuk ibadah umum di gereja sementara waktu ditiadakan selama 2 minggu ke depan. Kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan dan ingin sharing secara pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar saudara. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah sharing. Kiranya melalui sharing ini iman kita dikuatkan dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.